Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 3 PA 13 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma ingin menyampaikan informasi mengenai skizofrenia. Mari kita simak video penjelasannya. Skizofrenia adalah gangguan ditandai dengan gangguan dalam pikiran, emosi, dan perilaku, di mana ide-ide tidak berhubungan secara logis. Dan skizofrenia merupakan bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik dari insight. Lalu terdapat faktor-faktor skizofrenia antara lain seperti yang pertama itu faktor umur. Biasanya seseorang yang berumur 25-35 tahun itu lebih rentan beresiko terkena skizofrenia dibandingkan seseorang yang berusia 17-24 tahun. Lalu terdapat faktor jenis kelamin. Biasanya kaum pria lebih mudah terkena gangguan jiwa dikarenakan kaum pria itu yang menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih besar mengalami tekanan hidup. Sedangkan perempuan lebih sedikit beresiko dikarenakan perempuan itu lebih bisa menerima situasi kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Lalu terdapat faktor pekerjaan. Orang yang tidak bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang dapat berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres yang mengakibatkan ketidakberdayaan karena orang yang bekerja memiliki rasa optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki semangat hidup yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Lalu terdapat faktor status perkawinan, konflik keluarga, dan status ekonomi. Gejala negatif dari penyakit skizofrenia diantaranya adalah 1. Avolition, 2. Asociality, ketiga anhedonia, dan keempat pengaruh tumpul, lalu ada yang kelima yaitu alogia. Yang pertama yaitu avolition. Avolition adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurangnya inisiatif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bertujuan. Dengan penyakit skizofrenia ini, seseorang bisa menjadi sangat parah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukannya, seperti halnya mengelola rumah, mengurus dirinya sendiri, melakukan pekerjaan seperti belajar, dan sebagainya. Kedua adalah asociality, di mana seseorang yang mengidap penyakit skizofrenia mempunyai gangguan yang sangat parah terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada anhedonia. Anhedonia ini adalah kondisi ketika seseorang kesulitan dalam menikmati hidup dan tidak merasakan kesenangan yang dialami. Penderita anhedonia ini akan kehilangan minat terhadap semua hal dan aktivitas yang sebelumnya dianggap menarik. Saat mengalami anhedonia ini, seseorang akan merasa hidupnya sangat membosankan, bahkan sampai membuat dirinya merasa tertekan. Keempat adalah pengaruh tumpul. Pengaruh tumpul di sini yang dimaksud adalah mengacu pada kurangnya ekspresi emosi luar yang harusnya diberikan atau yang seharusnya dikeluarkan. Yang terakhir ada alogia. Yang dimaksud dengan alogia adalah penderita sedikit saja berbicara dan jarang memulai percakapan dalam pembicaraan. Kadang isi pembicaraan itu sedikit bermakna, namun ada pula pasien yang mulai berbicara dan mempunyai makna, namun tiba-tiba berhenti secara tiba-tiba dan baru berbicara lagi setelah tertunda beberapa waktu. Yang kedua, ada gejala positif yang terdiri dari akses dan distorsi seperti halusinasi, yaitu kondisi di mana penderitanya tidak bisa membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri, dan delusi yaitu mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Misalnya percaya bahwa ada orang yang ingin menganiayanya walaupun sebenarnya tidak ada. Dan yang ketiga yaitu gejala yang tidak teratur, termasuk ucapan yang tidak teratur dan perilaku yang tidak teratur. Perilaku yang tidak teratur itu sendiri memiliki gejala yang mungkin mengalami serangan agitasi yang tidak dapat dijelaskan, yaitu mengenakan pakaian yang tidak biasa, bertindak dengan cara yang kekanak-kanakan atau konyol, menimbun makanan, atau mengumpulkan sampah. Untuk perawatan skizofrenia sendiri paling sering termasuk kombinasi tinggal di rumah sakit, jangka pendek, serta obat-obatan dan pengobatan psikososial. Yang pertama kita bahas tentang obat. Obat antipsikotik ditemukan untuk membantu mengatasi gejala skizofrenia.
Obat antipsikotik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pengobatan skizofrenia dan tidak diragukan lagi akan terus menjadi komponen penting. Selain itu, keberhasilan terbatas clozapine serta olanzapine dan risperidone telah mendorong upaya berkelanjutan untuk menemukan terapi obat baru dan lebih efektif. Selanjutnya tentang perawatan psikologis. Pengetahuan kita yang berkembang tentang faktor-faktor neurobiologis pada skizofrenia dan perbaikan berkelanjutan dan pengobatan antipsikotik seharusnya tidak membuat kita mengabaikan pentingnya faktor-faktor psikososial, baik dalam etiologi maupun pengobatan skizofrenia. Berikut ini merupakan perawatan psikologis yang baik digunakan untuk treatment skizofrenia. Di antaranya yaitu pelatihan keterampilan sosial, terapi keluarga, terapi perilaku kognitif, ada juga terapi remediasi kognitif, psikoedukasi, dan yang terakhir, case management serta residential treatment. Berdasarkan yang kami jelaskan, dimohon untuk menghindari self-diagnose. Self-diagnose dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental karena bisa menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan. Silakan lakukan konsultasi lebih lanjut kepada tenaga kesehatan mental profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.